Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita boleh memiliki kesempatan untuk berdoa bersama-sama. Dan sebelum kita berdoa, saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi renungan bagi kita. Ya. Bapak Ibu, saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan mengenai ini ya, kebahagiaan orang yang dipanggil di dalam Tuhan. Ya, baru-baru ini ya minggu lalu saudara kami dipanggil oleh Tuhan sehingga ayat ini sering kita dengar sebagai penghiburan ya. Ya. Wahyu 14 ayat 13 ya. Tapi ini adalah terjemahan sederhana Indonesia. Jadi Alkitab kita itu ada banyak terjemahan. Yang biasa kita baca dalam versi buku adalah terjemahan baru. Nah, sedangkan ini adalah namanya terjemahan sederhana Indonesia. Lalu saya mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah pengumuman ini. Jadi ini pengumuman ya. Sungguh berbahagia setiap orang yang mati dalam keadaan bersatu dengan Tuhan Yesus mulai sekarang. Lalu pengumuman ini ya diaminkan oleh Roh Allah katanya. Dan perkataan itu diaminkan oleh Roh Allah sendiri dengan berkata, ya benar, hidup mereka akan senang dan mereka akan beristirahat dengan tenang. Mereka tidak akan pernah mengalami kesusahan lagi karena mengikut Tuhan Yesus. Dan seluruh kerja keras mereka dalam melayani Tuhan Yesus akan menghasilkan upah yang manis. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin sekali mengutip ayat ini untuk memberi peneguhan, pemahaman bagi kita semua untuk saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Tuhan. Ya, karena saya meskipun banyak orang tahu ayat ini, tetapi seringkali pemahaman kita berbeda dengan apa yang disampaikan di ayat ini. Saya dulu juga begitu ketika dipanggil, ketika orang yang saya kasihi dipanggil oleh Tuhan, ibu saya ya dipanggil oleh Tuhan, saya merasa kasihan sekali ibu saya gitu ya. Kasihan sekali dia gitu. Jadi menanggapi orang yang meninggal itu kasihan ya gitu. Ya, yang dikasihani adalah orang yang meninggalnya padahal dia di dalam Tuhan ya. Beda dengan kalau tidak di dalam Tuhan. Kalau tidak di dalam Tuhan memang kasihan. Ya, kenapa? Karena dia tidak bisa menikmati kebahagiaan. Karena di sini dituliskan berbahagia orang yang dipanggil Tuhan, tetapi dalam keadaan dia ada di dalam Tuhan. Kalau dia tidak di dalam Tuhan, maka memang tidak berbahagia. Ya, jadi ini hanya untuk orang yang ada di dalam Kristus, ada di dalam Tuhan, yang percaya di dalam Kristus. Nah, jadi ayat ini betul-betul berkata, ya, orang yang dipanggil Tuhan itu berbahagia. Nah, saya dulu sampai berpikir, waduh kasihan ibu saya kok di dunia ini menderita, kok dia belum pernah mengecap yang baik gitu, saya pikir ya. Jadi coba dia punya kesempatan hidup lebih lama, saya akan membahagiakan dia. Sehingga saya sampai dapat mimpi gitu ya, ibu saya lihat di suatu keadaan yang luar biasa indah, dan dia berkata kepada saya, nak, di sini tempatnya enak, saya berbahagia di sini, gitu. Sampai saya dapat mimpi seperti itu, baru saya bisa memahami ayat ini ya. Benar bahwa berbahagia orang yang dipanggil oleh Tuhan dalam keadaan dia bersatu dengan
Kristus, bersatu dengan Tuhan kita. Ya, itu yang ditulis di sini. Lalu apa bahagianya? Nah, di situ dijelaskan betul hidup mereka akan senang. Ya. Jadi orang-orang yang dipanggil Tuhan dalam keadaan mereka percaya pada Tuhan itu, mereka senang. Mereka juga beristirahat dengan tenang. Mereka istirahat dengan tenang, ya, karena memang selama di bumi mereka akan bekerja. Ya, istirahat itu bukan berarti maksudnya tidur, bukan. Tetapi menikmati keindahan. Kalau kita istirahat, ada orang berkata, ya, kamu pergi jalan-jalan kemana? Wah, mau istirahat dulu, gitu. Mau istirahat dulu dari kegiatan rutin, lalu dia istirahat, ya, dengan menikmati segala yang baik, yang enak, gitu kira-kira, ya. Dan yang ketiga tadi dituliskan, ini tinggal saya kutip aja ini ayatnya, ya. Mereka tidak akan pernah mengalami kesusahan lagi karena mengikut Tuhan Yesus. Jadi selama kita di bumi ini memang kita memang memikul salib. Kita akan mengalami kesusahan karena mengikut Tuhan Yesus. Memikul salib ini adalah kesusahan karena mengikut Yesus. Ya, tidak bisa enggak. Setiap orang yang mengikut, itu kata Tuhan, ya. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus memikul salib. Dan yang terakhir adalah dia katakan, ini yang indah, ya. Seluruh kerja keras mereka dalam melayani Tuhan Yesus akan menghasilkan upah yang manis. Ya. Seluruh kerja keras mereka dalam melayani Yesus akan menghasilkan upah yang manis. Setiap kerja keras pelayanan kita itu akan mendapat upah. Itu yang membuat dia senang berbahagia. Nah, apa yang harus kita renungkan dari semua ini? Mari kita berarti bekerja. Pertama adalah tetap tinggal di dalam Kristus. Ya, mari kita tetap tinggal di dalam Kristus. Dan yang kedua adalah mari kita melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita kerjakan itu memang luar biasanya terungkap ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Ya, saya waktu kemarin itu, ya, mendengar semua orang yang saya tidak mungkin banyak bahkan tidak saya tahu, tetapi karena dia dipanggil oleh Tuhan, jadi saya tahu apa yang dikerjakan. Ya, memang pada saat orang dipanggil Tuhan, baru terungkap semua kebaikan, semua pekerjaan, semua usaha kerja kerasnya itu kita diungkapkan, gitu, ya. Dan itu sangat indah, luar biasa. Ya, mari kita bekerja keras di dalam Tuhan. Mari kita melakukan pelayanan kepada Tuhan itu betul-betul dengan sungguh-sungguh, karena memang betul Tuhan akan menghargainya. Jangankan Tuhan, saudaraku, pada saat dia pergi saja, dia sudah terungkap semua, gitu. Jadi saya catat apa yang harus kita lakukan, saudaraku, ya. Jadi mari kita dalam hidup kita ini jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Inilah hidup di dalam Tuhan, ya. Andalkan Tuhan senantiasa, ya. Biarkan Tuhan mengatur kehidupan kita. Ya. Lalu serahkan semua pergumulan persoalan kita kepada Tuhan. Itulah arti tinggal dalam Tuhan ini, ya. Dan yang terakhir adalah kita harus menghargai perintah-perintah Tuhan. Ya, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita harus melayani Tuhan. Kita harus memberitakan kabar baik, sukacita bagi orang banyak. Selain itu tentu kita harus terus mengubah kehidupan kita menjadi serupa
segambar dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu pahami betul, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Ya, mereka senang. Jadi mengapa ada orang pergi kepada Tuhan lalu beritanya berita duka cita, yang berduka itu kitanya. Ya, kenapa? Karena kitanya yang tidak bersama-sama lagi dengan mereka. Tetapi kita bukan berduka karena orang itu dipanggil oleh Tuhan, bukan. Tetapi kita berduka karena kita ditinggal. Seharusnya demikian. Kita berduka karena kita ditinggal, berpisah sementara dengan mereka. Tetapi pada dasarnya orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Nah, itu yang membuat kita harusnya tidak larut lagi dalam duka cita. Kenapa? Karena kita tahu orang-orang yang dipanggil Tuhan menikmati kesenangan, sukacita yang luar biasa. Biar ini menjadi perenungan buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudaraku.